أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله الطيبين الطاهرين الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون لا نشرك بالله شيئا ولا نتخذ من دونه وليا والحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما يرج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور كذلك الله لا إله إلا هو إليه المصير الحمد لله الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم اللهم ارحمنا برحمتك واعممنا بمغفرتك إنك أنت العلي الكبير الحمد لله الذي لا مقنوط من رحمته ولا مخلو من نعمته ولا منيأس من روحه ولا مستنكف عن عبادته بكلماته قامت السماوات السبع واستقر الأرض بهاد وثبت الجبال الرواسي وجرت الرياح اللواقي وسار في جو السماء السحاب وقد قامت على حدودها البحار وهو إله لها وقاهر يذل له المعتزون ويتضاءل له المتكبرون ويدين له طوعا وكرها للعالمين معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini di tanggal 1 Syawal 1447 Hijriah. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, memberikan kesempatan dan kekuatan kepada kita untuk menghadiri dan menjawab panggilan Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk hadir menengadahkan dan menundukkan pandangan kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang mana hal tersebut memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam salah satu firman-Nya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salawat yang tanpanya salat dianggap tidak sah bahkan batal sekalipun. Begitu juga puasa kita dianggap batal dan dianggap tidak sempurna kecuali dengan ditunaikannya zakat fitrah oleh diri kita masing-masing. Dan mudah-mudahan zakat kita yang telah kita tunaikan
sebelum kita melaksanakan sholat Idul Fitri hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa kita, sholat kita, baik yang sholat qiyam Ramadan ataupun sholat sunnah muakkad lainnya, termasuk yang paling utama adalah sholat al-maktubah, sholat wajib semenjak kita balik sampai menjelang akhir hayat nanti, Allah Subhanahu wa Ta'ala terima dan menjadi penggugur dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Dalam salah satu firman-Nya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyeru kita dengan panggilan yang sangat agung. Dalam banyak kesempatan khatib selalu menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Panggilan tadi adalah lakop ataupun stempel kepada kita, wahai orang yang beriman. Tidak cukup hanya beriman, perintahnya adalah ittaqullah, bertakwalah kalian semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk tujuan melaksanakan ataupun menjalankan ibadah puasa kita, tujuannya adalah mendapat derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Unik juga, kenapa? Karena ayat tadi ataupun ayat yang lain yang menyerukan untuk berpuasa diawali juga dengan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi untuk mendapatkan derajat kemuliaan di sisi Allah berupa ketakwaan, salah satunya dengan ayat ini ataupun dalam ayat ini adalah dengan melaksanakan ibadah puasa. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Apa sih sesungguhnya buah ataupun keuntungan dari ketakwaan tersebut? Kenapa kemudian setiap kali ada panggilan ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, ya ayyuhalladzina amanu la'allakum turhamun, la'allakum tattaqun dan seterusnya? Dalam beberapa ayat Al-Qur'an setidaknya ada 6 ataupun ada 8 hal yang kemudian menjadi buah dari ketakwaan tersebut. Pertama, bahwa kita akan mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal tersebut termaktub di dalam surah Al-Quran, dalam surah Al-A'raf ayat 156, wa rahmati wasi'at kulla syai' fasa'aktubuha lilladzina yattaqun. Kasih sayangku, rahmatku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, meliputi segala hal. Mukmin, musyrik, kafir, muslim, manusia ataupun binatang ataupun tumbuh-tumbuhan, semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja ada pengecualian. Fasa'aktubuha lilladzina yattaqun, plus untuk orang-orang yang bertakwa ada perlakuan khusus, bahwa rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala jauh lebih besar didapatkan oleh orang-orang yang bertakwa. Pertama, jadi wasi'at rahmati kulla syai' fasa'aktubuha lilladzina yattaqun, bahwa orang yang bertakwa akan mendapatkan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, buah dari ketakwaan itu di dalam Al-Quran disebutkan di dalam surah Al-Furqan, di dalam surah Al-Anfal ayat 29, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Lagi-lagi panggilannya adalah panggilan kehormatan, panggilan keagungan kepada orang-orang yang beriman, bahwa wahai orang-orang yang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
yaj'al lakum furqanan, niscaya pasti Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kalian bisa membedakan antara yang hak dengan yang batil, yang baik dengan yang buruk, dan seterusnya dan seterusnya. Apa furqan di sini? Oleh sebagian mufassir ataupun disampaikan di dalam sebuah penjelasan bahwa memberikan furqan kepadamu, maksudnya Allah akan memberikan kepada orang-orang yang bertakwa petunjuk yang dapat membedakan antara yang hak dengan yang batil, dan petunjuk itu merupakan penolong bagi mereka di kala kesusahan dan sebagai cahaya pelita di dalam kegelapan. Masyarul muslimin wa zumratal mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Itu yang kedua. Yang ketiga apa? Maaf, masih tentang yang kedua. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup panggilan beriman untuk bertakwa, perintahnya, tapi setelah itu masih diiringi dengan aminu. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semuanya kepada Allah dan berimanlah. Penekanan lagi, karena iman dan takwa adalah seperti dua sisi mata uang. Kalau ada uang 100.000, sebelah kiri ada gambar gedung DPR MPR, sebelah kanan ada gambar Pak Karno dan Pak Hatta. Nggak ada salah satunya, sekalipun kertasnya betul-betul kertas asli, maka uang tersebut nggak laku. Ada gambarnya Pak Karno, sebelah kiri tidak ada gedung DPR MPR, nggak laku. Atau sebaliknya, nggak laku. Bahkan sekalipun kertas tersebut, itulah makna ataupun yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang iman dan takwa tadi. Masyarul muslimin wa zumratal mu'minin rahimani rahimallah, wa aminu bi rasulih yu'tikum kiflaini min rahmatihi. Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kepadamu rahmatnya dua bagian, dan menjadikan untukmu cahaya. Dengan cahaya itu kamu dapat berjalan dan dia mengampuni kamu. Subhanallah. Setelah beriman, bertakwa, mendapatkan rahmat, mendapatkan furqan, mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimani wa rahimakumullah, orang yang bertakwa akan mendapatkan keberkahan. Yang pertama rahmat, yang kedua furqan, ditambah tadi maghfirah, yang ketiga berikutnya adalah al-barakah. Dalam bahasa Arab, makna al-barakah adalah ziyadul manfa'ah, bertambahnya manfaat ataupun kegunaan. Satu piring biasanya cukup ataupun biasa dimakan oleh satu orang. Begitu ada orang lain ikut makan, maka piring tersebut ataupun nasi yang ada di dalam piring tersebut, keberkahannya bertambah. Kenapa? Karena ada orang lain yang ikut mendapatkan kemanfaatannya. Itulah yang disebut dalam Al-Quran al-barakah. Untuk siapa keberkahan tersebut? Lagi-lagi untuk yang beriman. Untuk orang-orang yang bertakwa. Dalam salah satu ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kazzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Ini ayat pengandaian. Kalau pengandaian berarti nggak terjadi. Tapi mudah-mudahan kita yang hadir ini termasuk orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, sehingga berhak mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa pengandaiannya? Walau anna ahlal qura, sekiranya penduduk negeri-negeri itu amanu, betul-betul beriman, wattaqau, dan betul-betul bertakwa, lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Sungguh kami benar-benar dan akan membuka kepada mereka barakatim minas sama. Bukan barokah saja, tapi barokat kalau dalam bahasa Arab
ini namanya jamak taksir. Barokatun, barokatani, barokat, atau bisa sebagai jamak muannas salim. Yang maknanya adalah banyak. Kalau barokatun satu, tapi kalau barokat sudah bermakna banyak. Dari mana keberkahan tersebut? Melalui guyuran dari Allah Subhanahu wa taala melalui langit dan juga tumbuh-tumbuhan yang kemudian tumbuh dari bumi. La fatahna alaihim, niscaya kami bukakan kepada mereka barakatin minas sama'i wal ard. Walakin kadzabu, akan tetapi, nah ini, walakin kadzabu, akan tetapi banyak di antara penduduk negeri-negeri tersebut ingkar ataupun mendustakan ayat-ayat kami. Pangapunten, barangkali terjadi kepada saudara-saudara kita, ahli-ahli kita, anak-anak kita, kerabat-kerabat kita, tetangga-tetangga kita, bahkan yang masih ada hubungan dengan kita, sekedar diminta untuk berpuasa 1 tahun sekali dalam 1 bulan, lebih banyak alasan macam-macam. Bagaimana mungkin keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala akan turun kepada kita sementara kita sendiri lalai terhadap menasihati saudara kita. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Yang keempat dan yang kelima. 4 dan 5 Allah Subhanahu wa taala menyampaikan begini. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. 1. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. 2. Di poin yang kelima ini Allah memberikan 2 jaminan bahwa orang yang bertakwa akan memperoleh al-makhraj, jalan keluar dari setiap masalah yang dia hadapi. Kemudian apa? Rizki yang tidak disangka-sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapapun, besar ataupun kecil, dewasa ataupun anak-anak, orang tua ataupun apapun, laki-laki ataupun perempuan, selama ia mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaj'al lahu makhrajan, pasti Allah Subhanahu wa taala menjadikan baginya jalan keluar dari setiap masalah yang dihadapi. Kadang-kadang tanpa sengaja ataupun tanpa kita sangka-sangka, saat kita membutuhkan dana, yang paling banyak insya Allah masalah keuangan yang dihadapi oleh kita, tanpa kita minta-minta, tanpa disengaja, tiba-tiba ada telepon, ada WA, Ustadz ataupun Mas ataupun Pak, Mbak, minta tolong kirimin nomor rekeningnya, ini ada rezeki, mudah-mudahan bisa membantu meskipun sedikit. Orang yang seperti ini, mudah-mudahan orang yang mendapatkan WA seperti ini dari saudaranya yang barangkali sudah dikenal ataupun nggak dikenal, mudah-mudahan termasuk orang yang bertakwa. Kenapa? Ciri-cirinya sebagaimana disampaikan oleh Al-Quran tadi. Yang kedua, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dia akan mendapatkan rezeki dari tempat yang tidak disangka-sangka. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Yang berikutnya masih yang nomor 5 adalah wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapapun yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, akan Allah Subhanahu wa taala jadikan semua urusannya itu menjadi mudah. Selama juga ada kuncinya ataupun ada syaratnya. Apa itu? Wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhihi. Dalam salah satu sabda Nabi, bahwa orang yang senantiasa senang memberikan solusi kepada ataupun membantu kepada saudaranya, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan membantu hamba tersebut yang suka membantu saudaranya. Kenapa? Karena itu juga bagian dari ketakwaan. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Yang ke-7 dan yang ke-8, Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran, memberikan keberuntungan buah kepada orang yang bertakwa
memperoleh takfirus sayyiat, penghapusan dosa. Kemudian ta'zimul ajri, dilipat gandakan pahalanya. Apa dalam Al-Quran ataupun terdapat dalam surah apa di Al-Quran? Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam surah At-Talaq ayat 5, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Siapapun yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yukaffir anhu. Setiap ada fi'il mudhari yang di depannya diawali oleh man, biasanya di belakangnya pasti majzum dalam konteks bahasa Arab. Dan kalau sudah ada syarat, maka ada jawab. Dan bentuk jawab itu pasti, pasti, dan pasti. Kalau kamu seperti ini, maka seperti ini. Itu sudah pasti, sudah. Al-Quran dari tadi yang kami bacakan banyak berbicara tentang itu. Wa may yattaqillaha, wa may yattaqillaha. Belakangnya pasti, pasti, pasti. Hanya saja pertanyaannya, kita beriman dengan ayat ini atau tidak? Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi. Siapapun yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan hapuskan, bersihkan kesalahan-kesalahan, keburukan-keburukannya. Lagi-lagi saya singgung sayyi'at di sini maknanya adalah banyak. Kalau sayyi'atun satu kesalahan, tapi kalau sayyi'at beberapa kesalahan. Termasuk dosa besar, insyaallah. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimani wa rahimakumullah, wa yu'zim lahu ajra, dan Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan, akan mengagungkan, akan menjadikan besar baginya pahala yang dia dapat. Sementara yang terakhir adalah memperoleh ghufran ataupun ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Kalau barusan wa yukaffir ankum sayyi'atihi, sekarang wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum. Memberikan ampunan kemudian menghapus di ayat ini. Sehingga wajar kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan bagi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, jaminan surga. Kenapa? Rahmat didapat, keberkahan didapat, furqan dapat, maghfirah dapat, pahala besar, dan insya Allah kita semuanya akan berjumpa di surga firdausnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan sedikit yang kami sampaikan tentang buah dari ketakwaan ini benar-benar dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, benar-benar dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan setelah memasuki bulan Syawal ini, kita semakin takwa, semakin beriman, semakin kokoh ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita akhiri khutbah ini, kajian ini dengan berdoa bersama-sama. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita diberikan kesempatan lagi oleh Allah berjumpa dengan Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء رب هب لي من الصالحين رب هب لي من الصالحين رب هب لي من الصالحين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ya Allah pertemukan kami dengan Ramadan yang akan datang ya Allah pertemukan kami dengan Ramadan yang akan datang ya Allah pertemukan kami dengan Ramadan yang akan datang ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Allah ampunilah dosa-dosa kami dosa-dosa keluarga kami dosa-dosa kedua orang tua kami baik yang telah meninggal dunia ataupun yang masih hidup ya Allah ya Rahman ya Rahim ampunilah kami ampunilah mereka semua ya Allah ya Rahman ya Rahim rahmatilah kami ya Allah berkahilah kami ya Allah jadikan kami sebagai orang-orang yang bertakwa yang mendapatkan jaminan masuk surga-Nya Engkau ya Allah ya Rahman ya Rahim wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sallam wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk para jamaah mohon untuk alas seperti koran dan plastik bisa minta tolong di